Selamat datang di video ini. Dalam peristiwa yang menakjubkan, Presiden Argentina Javier Milei, yang pernah menjadi pengkritik keras Tiongkok dan aliansi BRICS, kini berusaha keras untuk mengamankan jalur kehidupan ekonomi dari entitas-entitas yang pernah ia cemooh. Milei tiba-tiba berporos untuk terlibat dengan Presiden Tiongkok untuk menyelamatkan perekonomian Argentina yang hancur. Langkah ini berbau kemunafikan dan oportunisme politik setelah dengan keras menentang masuknya Argentina ke dalam BRICS dan memperjuangkan agenda nasionalis. Perubahan mendadak Milei telah membuat banyak orang mempertanyakan kepemimpinan dan integritasnya. Keputusan kontroversial ini ditandai dengan latar belakang gejolak keuangan dan cadangan devisa yang menipis, menggarisbawahi sifat pemerintahannya yang kacau dan reaktif. Para pengkritiknya berargumentasi bahwa kebijakan-kebijakan Milei yang tidak konsisten dan kegagalannya untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakannya telah menjerumuskan Argentina ke dalam kesulitan ekonomi yang lebih dalam. Negara tersebut menyaksikan dengan tidak percaya bahwa retorika anti-Tiongkok yang tadinya sangat kuat kini digantikan oleh permintaan yang mendesak untuk bantuan keuangan, yang menyoroti pembalikan menakjubkan yang dapat membentuk kembali sikap geopolitik Argentina. Teruslah bersama kami saat kami menyelidiki seluk-beluk kisah politik dramatis ini dan mengeksplorasi implikasi luas dari keputusan kontroversial Milei. Halo dan selamat datang kembali di saluran YouTube Cek Inovatif, tempat kami menyelidiki proyek-proyek inovatif dan transformatif yang mengubah dunia kita. Jika Anda baru mengenal saluran ini dan senang belajar tentang kisah inovasi di seluruh dunia, Anda datang ke tempat yang tepat. Silakan berlangganan, suka, dan beri komentar untuk membantu meningkatkan video kami di YouTube. Belakangan ini, ada angin puyuh spekulasi dan manuver politik dengan perubahan terbaru yang melibatkan rencana Presiden Javier Milei untuk mengunjungi Tiongkok di tengah kesulitan ekonomi. Pemerintahannya telah menjadi pusat kontroversi atas sikapnya terhadap negara-negara tersebut dan hubungannya yang berfluktuasi dengan Tiongkok. Kunjungan Milei yang akan datang ke Tiongkok awalnya dilaporkan oleh Clarín, salah satu surat kabar terkemuka di Argentina. Laporan tersebut menyatakan bahwa Milei akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara. Berita ini muncul setelah Bank Sentral Argentina mengumumkan pembaruan perjanjian pertukaran mata uang yang signifikan dengan Tiongkok senilai 5 miliar dolar yang akan diperpanjang hingga Juli 2026. Perjanjian ini sangat penting bagi Argentina yang menghadapi prospek pembayaran besar dan kuat yang dapat menambah cadangan devisanya yang sudah habis. Namun, pemerintah Argentina dengan cepat mengambil tindakan untuk membatalkan laporan-laporan ini. Juru bicara pemerintah, Manuel Adorni, menyatakan dengan tegas bahwa belum ada kunjungan seperti itu yang terkonfirmasi. Pernyataan Adorni menyoroti ketidakpastian dalam diplomasi internasional dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Milei dalam mengelola ekspektasi domestik dan internasional. Ia menekankan bahwa baik Argentina maupun Tiongkok belum secara resmi meminta perjanjian bilateral, meskipun ia tidak mengesampingkan kemungkinan pertemuan seperti itu terjadi di masa depan. Kontroversi mengenai kemungkinan perjalanan tersebut menggarisbawahi tantangan ekonomi dan politik yang lebih luas yang dihadapi Argentina. Negara ini sedang bergulat dengan kesulitan ekonomi yang parah, termasuk inflasi yang tinggi, melemahnya mata uang, dan menyusutnya cadangan devisa. Dalam konteks ini, menjaga dan memperkuat kemitraan ekonomi internasional sangat penting. Perjanjian pertukaran mata uang dengan Tiongkok, misalnya, dipandang sebagai penyelamat yang dapat membantu menstabilkan situasi keuangan Argentina dalam jangka pendek. Pemerintahan Milei juga menghadapi kritik atas pendekatannya terhadap BRICS, negara-negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Keputusan Argentina untuk menolak keanggotaan BRICS telah menjadi sumber perdebatan, dengan para kritikus yang berargumen bahwa hubungan yang lebih erat dengan negara-negara berkembang ini dapat memberikan dukungan ekonomi yang sangat dibutuhkan.
Namun, Milei enggan untuk melakukan keselarasan yang terlalu erat dengan negara-negara yang dia anggap berpotensi merusak kedaulatan Argentina atau menyebabkan ketergantungan ekonomi yang tidak menguntungkan. Pendekatan hati-hati ini bukannya tanpa para pengkritiknya. Beberapa orang berpendapat bahwa di dunia yang semakin multipolar, Argentina tidak bisa mengisolasi diri dari hambatan-hambatan ekonomi besar seperti BRICS. Potensi keuntungan dari keanggotaan mereka, menurut mereka, mencakup akses terhadap peluang investasi pasar baru dan peningkatan pengaruh geopolitik. Namun, pemerintahan Milei tetap skeptis dalam menyeimbangkan kebutuhan bantuan ekonomi dengan kekhawatiran atas otonomi politik dan ekonomi. Spekulasi seputar kemungkinan perjalanan Milei ke Tiongkok juga mengungkap dinamika rumit dalam hubungan Argentina dengan Beijing. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kedua Argentina, dan hubungan ekonomi antara kedua negara semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Perjanjian pertukaran mata uang hanyalah salah satu aspek dari hubungan multifaset ini yang juga mencakup investasi besar Tiongkok di sektor infrastruktur, energi, dan pertanian Argentina. Namun, hubungan ini bukannya tanpa tantangan. Argentina harus mengatasi kompleksitas yang ada ketika terlibat dengan negara adidaya global yang ambisi strategisnya seringkali melampaui sekadar kerja sama ekonomi. Bagi Beijing, memperdalam hubungan dengan Argentina sesuai dengan strateginya yang lebih luas untuk memperluas pengaruhnya di Amerika Latin, wilayah yang secara tradisional berada dalam lingkup pengaruh AS. Bagi Argentina, tantangannya terletak pada memanfaatkan hubungan ini demi keuntungannya sambil menghindari ketergantungan yang berlebihan pada dukungan ekonomi Tiongkok. Oleh karena itu, pemerintahan Milei menghadapi tindakan penyeimbangan yang rumit. Di satu sisi, pemerintahannya harus segera mendapatkan bantuan ekonomi melalui perjanjian seperti pertukaran mata uang dengan Tiongkok. Di sisi lain, ia juga harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari perjanjian tersebut, memastikan bahwa Argentina mempertahankan otonomi ekonomi dan politiknya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Undang-undang penyeimbangan ini semakin diperumit oleh konteks geopolitik yang lebih luas di mana kepentingan negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok sering bersinggungan dan terkadang bertentangan. Jika Anda menikmati video ini sejauh ini, mohon jangan lupa berlangganan, bagikan video, dan komentar. Dalam konteks ini, rumor perjalanan Milei ke Tiongkok dan penolakan pemerintah selanjutnya dapat dilihat sebagai bagian dari narasi kelangsungan ekonomi dan manuver geopolitik yang lebih besar. Tanggapan pemerintah mencerminkan upaya untuk mengelola persepsi domestik dan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Argentina terbuka untuk memperdalam hubungannya dengan Tiongkok, Argentina juga berhati-hati mengenai syarat dan implikasi dari perjanjian tersebut. Implikasi ekonomi yang lebih luas dari hubungan Argentina dengan Tiongkok sangatlah penting. Misalnya, perjanjian pertukaran mata uang memberikan penyangga yang sangat dibutuhkan terhadap tekanan keuangan yang mendesak yang dihadapi negara ini. Perjanjian ini memungkinkan Argentina untuk meningkatkan cadangan devisanya, menstabilkan mata uangnya, dan berpotensi menghindari krisis neraca pembayaran. Namun, keberlanjutan jangka panjang dari pengaturan ini bergantung pada berbagai faktor termasuk kebijakan ekonomi Argentina, kondisi ekonomi global, dan sifat hubungannya dengan Tiongkok. Di dalam negeri, pemerintahan Milei harus menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Inflasi yang tinggi, misalnya, telah mengikis daya beli masyarakat umum Argentina, yang menyebabkan ketidakpuasan dan keresahan sosial yang meluas. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi pemerintah tidak hanya harus mengatasi tekanan keuangan yang mendesak tetapi juga menciptakan kondisi untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang sulit mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan reformasi struktural yang semuanya memiliki implikasi politik yang signifikan. Lanskap politik di Argentina juga dibentuk oleh dinamika regional yang lebih luas.
Amerika Latin sedang mengalami periode perubahan politik dan ekonomi yang signifikan dengan pergeseran dalam aliansi dan berkembangnya kemitraan ekonomi. Dalam konteks ini, pendekatan Argentina terhadap hubungan internasionalnya, termasuk pendiriannya terhadap BRICS dan keterlibatannya dengan Tiongkok, sangatlah penting. Keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Milei akan memiliki implikasi yang luas tidak hanya bagi Argentina tetapi juga bagi kawasan yang lebih luas. Ketika Argentina menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks ini, peran para administrator dan pembuat kebijakan utama menjadi sangat penting. Individu seperti Menteri Keuangan Carlos Malconian dan Presiden Bank Sentral Miguel Pesce memainkan peran penting dalam membentuk dan menerapkan kebijakan ekonomi. Keahlian dan keputusan mereka akan berdampak signifikan terhadap lintasan perekonomian Argentina dan kemampuannya untuk mengatasi krisis yang ada saat ini. Pada saat yang sama, tindakan-tindakan mereka menjadi sasaran pengawasan dan kritik baik secara domestik maupun internasional. Komunitas internasional juga mengamati dengan cermat situasi perekonomian Argentina. Organisasi-organisasi seperti Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia mempunyai kepentingan dalam stabilitas ekonomi Argentina. Mengingat potensi dampak global dari krisis ekonomi besar di salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Amerika Latin. Organisasi-organisasi ini sering memberikan bantuan keuangan dan nasihat kebijakan, namun keterlibatan mereka juga disertai dengan kondisi dan harapan yang dapat menimbulkan perdebatan politik di tengah krisis ekonomi. Spekulasi seputar kemungkinan kunjungan Milei ke Tiongkok dan dinamika hubungan internasional Argentina yang lebih luas menggarisbawahi kompleksitas dan urgensi situasi saat ini. Kemampuan pemerintah untuk secara efektif mengelola hubungan ini, menyeimbangkan tekanan domestik dan internasional, dan menerapkan kebijakan ekonomi yang baik akan sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran Argentina di masa depan. Seiring dengan situasi yang terus berkembang, masih harus dilihat bagaimana pemerintahan Milei akan mengatasi tantangan-tantangan ini. Rumor dan penolakan berikutnya atas kunjungan ke Tiongkok mencerminkan ketidakpastian dan kompleksitas yang lebih luas yang dihadapi Argentina. Bantuan keuangan, kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, dan hubungan internasional yang strategis menjadi faktor penting. Cara Argentina mengelola keseimbangan ini akan memiliki dampak yang signifikan bagi masa depannya baik di dalam negeri maupun di panggung global. Langkah-langkah pemerintah selanjutnya akan diawasi secara ketat oleh para pengamat domestik dan internasional, baik melalui negosiasi lebih lanjut dengan Tiongkok, keterlibatan dengan mitra internasional lainnya, atau reformasi ekonomi dalam negeri. Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi sorotan kritik, spekulasi, dan manuver politik yang sedang berlangsung, merupakan indikasi dari pertaruhan besar dan interaksi kompleks dari faktor-faktor yang membentuk lanskap ekonomi dan politik Argentina. Untuk saat ini, Argentina masih berada di persimpangan jalan dengan tantangan dan peluang yang signifikan di masa depan. Kemampuan pemerintah untuk menavigasi masa ketidakpastian ini akan menjadi penentu utama masa depan negara ini. Seiring dengan perkembangan situasi, satu hal yang jelas adalah bahwa keputusan ekonomi dan politik Argentina akan terus menjadi pusat perhatian baik di dalam negeri maupun internasional. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.